Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mugaru lovers. Jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Hari ini guys sangat cerah. Secerah hatiku mengawali kegiatan di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Bayangin guys, dari tadi pagi jam 6.20 aku udah ngobrol asyik. Yang sebenarnya itu podcast tapi bisa didengar satu sekolah. Terus dilanjut sama apel pagi yang tadi itu menghafal bacaan sholat. Dan aku yakin pengalaman seperti itu tidak akan pernah ada di sekolah lain. Kalau di sekolah lain mungkin siswa datang, disambut, setelah itu masuk kelas dan langsung pelajaran. Nah kalau di Mugaru nggak kayak gitu. Semua siswa itu wajib mengikuti apel pagi yang di dalamnya ada pemeriksaan kerapian, atribut dan lain sebagainya. Lalu juga ada materi yang sangat penting. Dengan dibiasakan seperti itu, diharapkan semua siswa-siswi yang ada di Mugaru itu beringas, yang cak-cek, sat-set, wat-wat, bukan yang ingah-ingih ataupun yang pasif. Tapi banyak yang bilang Mugaru itu sekolah yang mahal. Padahal ya enggak juga sih. Aku pastikan semua orang bisa sekolah di Mugaru. Dari yang jalan kaki, naik sepeda, naik motor, bahkan naik mobil. Kalau misal Mugaru mahal kayak sekolah A, ya pasti yang jalan kaki nggak bisa sih sekolah di Mugaru. Bener nggak sih? Jadi kesimpulannya guys, sebenarnya mahal atau murah itu relatif. Kalau sekolah di sekolah yang banyak prestasinya, kegiatannya banyak, dan mampu mengubah siswa-siswinya ke arah yang lebih baik dan positif, itu berarti murah. Tapi kalau ke sekolah yang kegiatannya sedikit dan siswa-siswinya tetap aja begitu-begitu nggak berubah, yaitu mahal berarti. Kalau aku jadi orang tua ya, selagi itu untuk kemajuan anak, aku nggak akan berpikir dua kali. Apalagi kalau aku punya banyak uang. Karena biaya sekolah itu bukan pengeluaran, tapi investasi untuk masa depan mereka. Karena bekal yang paling penting adalah pendidikan. Mamaku pernah bilang guys, kejarlah pendidikan setinggi mungkin, kalau bisa melebihi mama. Itu artinya mamaku sudah siap lahir dan batin untuk mengeluarkan biaya sebesar apapun. Pertanyaannya, biayanya dari mana? Nah kalau itu sih urusan mamaku ya. Yang penting aku bisa bertakwa, berkarya, berprestasi. Akhirnya aku Shirul, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, love you all. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minat tanas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati ghalqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhal radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aiza kunna izaman nakhirah
qalu tilka idzan karratun khasirah fa innama hiya zajratun wahidah fa idzahum bisahirah hal ataka hadisu Musa iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahu al-ayatal kubra fakazzabu wa'asa summa adbara yas'a fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhazahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha a'antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atit tammatul kubra yauma yatazakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asaral hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirlih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirlih. Allahu akbar. Allahumma ghafirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Allahu akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Allahu akbar. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih Alfat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan inti kita hidup di dunia ini adalah sholat. Tak ulangi sekali lagi ya, nanti Pak Nur mau memanggil beberapa anak nanti. Kegiatan inti kita hidup di dunia ini sholat. Jadi kegiatan selain sholat itu adalah kegiatan sampingan, selingan untuk menunggu waktu sholat. Waktu sinau, bekerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita itu sedang menunggu waktu sholat. Acara intinya itu ya sholat itu. Maka untuk pelajaran sholat ini kita harus serius. Gak ono sih gak serius, ya. Apalagi nanti kalau ujian praktek. Ini di bulan Bali ini Pak Nur ben hafal kamu ya. Apalagi kalau ujian praktek sholat sing uji Pak Nur itu hanya ada dua kemungkinan nilainya itu. Kalau nggak 0 ya 100. Nek gak 100 ya 0. Nggak ada nilai 90, 80, 70 nggak ada. 20 nggak ada. Pokoknya nggak 0 ya 100. Kenapa seperti itu? Karena sholat itu sangatlah penting, tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa diwakilkan. Siapapun di dunia ini yang merasa atau mengaku beriman itu punya kewajiban untuk sholat, kecuali beberapa orang, ya. Sehingga ono kewajiban sholatnya satu, orang gila. Jadi kalau misalnya ada yang males sholat ngono ya, pura-pura gendeng ngono kuwi, ya. Terus gendeng temenan, itu nggak ada kewajiban untuk sholat. Tapi selama sudah akil balik, sehat, Islam, ya, itu semuanya terkena kewajiban untuk sholat. Makanya bacaan sholat itu harus segera dihafalkan. Siapa tahu nanti yang uji Pak Nur. Kalau yang uji Pak Nur, insya Allah banyak yang nangis. Pengalaman sebelum-sebelumnya banyak yang nangis. Ibunya sampai ke sekolah. Kenapa? Karena kurang sedidik bacaannya tak biji nol. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kurang masihid dajjal 0 bijimu. Enggak ada 90, enggak ada 95, enggak ada. 0. Pokoknya bacaan sholat ini nggak bisa ditawar-tawar, ya. Oke. Dan ketika kita sudah belajar tentang sholat, maka apa yang kita pelajari ini segera kita praktekkan. Ini terutama yang kelas 7 ya, Pak Nur kasih tahu. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, softnya harus rapat dan lurus. Rapat itu sama kaki temannya, kakinya yang rapat, rapet, nempel. Bentuknya gak ngene, gak bebek ngene, ya. Bentuknya gak bebek, tapi lurus supaya bisa rapat sama sebelahnya. Seminggu ini saya kasih waktu untuk melihat yang kelas 8, kelas 9. Itu nanti sebagai contohnya. Minggu depan kalau masih belum benar, langsung saya sita HP-nya. Pokoknya nggak rapat, nggak lurus, tak sita HP-mu. Pak, kok main sita HP? Biarin, ya. Pancen Pak Nur ini dari dulu sudah ditakdirkan untuk meden-medeni arek, ya. Wis ben kapok pisan, sing gak wedi tak sita nih HP nih. Supaya apa? Supaya bener nek gak ngono gak bener-bener rek.
Di ngomongin tok gak bener-bener. Ada yang telat nggak tadi, Mbak? Ada yang telat? Ada? Nggak ada? Oh, kapok wisan. Wis sita HP ini di gak oleh mlebu kapok wis. Ya. Lo jangankan kita rek, yang namanya TNI, yang namanya Polri, itu kalau nggak ada sanksinya banyak yang telat. Tapi TNI, Polri ketat, makanya disiplin semua gitu loh. Ya. Oke, jadi rapat dan lurus. Ya, nanti yang kelas 7 lihat yang kelas 8. Ada kelas 8 nggak rapat, nggak lurus, laporkan Pak Nur. Tak sita nih HP nih. Berapa bulan Pak? 3 bulan. Ya, itu yang pertama. Pak Nur mau ngetes ini pemahaman kalian ini nanti. Yang kedua, ketika Pak Nur membuat pengumuman, tidak ada yang telat, rambut harus rapi, kukunya harus pendek dan bersih. Itu supaya apa? Supaya ketika disebut siswa atau siswi SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang terbayang di benak masyarakat itu anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang bersih-bersih, ya, wangi-wangi. Jangan sampai disebut namamu, misalnya namamu si A, disebut rambutnya kayak wong gendeng, ambune kayak wong gendeng, kukune kayak wong gendeng. Iki arek sekolah tuh wong gendeng iki asine, gitu loh. Ya. Rambutnya kruwel-kruwel. Pak Nur sudah membuat poster, insya Allah hari ini nanti akan Pak Nur tempel, ya, potongan rambut yang tidak boleh, potongan rambut yang boleh. Potongan rambut yang tidak boleh itu diantaranya iki kruwel ngono kuwi, ya, kene ditipisno, kene dikandelno. Sing dicontoh ki ya sapa ngono lho rek. Kalau yang dicontoh itu artis, kamu dengar. Artis itu ya ganteng, kaya, terkenal, pinter. Kaya, terkenal, pinter, ganteng atau cakep, ya. Lawak dhewe wong kurek sari, wong ngingas, tropodo, sedati, nyonto artis, potongane kene tipis, kene gantel, apa mbok kira apik? Malah lucu malan, kayak manuk bedet malan. Ya Allah. Apa maneh enek sing di semir. Delok artis-artis sing rambutnya pirang itu. Hidungnya mancung, gitu. Rambutnya pirang, yo apik. Gede dhuwur, gitu. Kurang lebih sak Pak Nur ngene iki, gede dhuwur, ganteng. Rambutnya pirang, irungnya mancung, apik. Lah iki wong ngingas, wong tropodo, korek sari, balung poh bandel, sedati gede, irunge pesek, wonge cilik, disemir rambutnya, kayak manuk platuk tambahan iki. Wes. Kalau mau meniru gaya seseorang, itu coba kamu ngaca dulu lah. Apa aku kene berpenampilan seperti dia itu pantas enggak, gitu loh. Lah nek artis pakai apapun pantas. Anting-antingan gini, pantes saya mau ngartis ya. Anting-antingan gini kan ya, gini gawe tindikan gini. Ada artis itu pesulap dia, namanya Demian. Tahu Demian? Tahu ya? Lelek sih gawe tindik ini Demian yo, pantes saya, wong ganteng, pinter, sugih, terkenal. Lah wong kurek sari, ngingas, balung po, sedati gede, betro, gawe tende, ya Allah. Wes. Kira-kira kamu tahu nggak itu tendeknya Demian itu harganya berapa? Itu jutaan. Lah nek wong korek sari sing gawe tendek, iku nemu wesi ngono lho dipasang. Masya Allah.
Makanya kalau mau meniru itu kamu lihat dirimu sendiri dulu. Ngoco sik, pantes apa enggak? Ya. Karena tidak semua apa yang dilakukan oleh orang lain pantas itu kalau kita lakukan kita juga pantas, enggak semuanya. Ya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang apa? Sholat. Yang kedua tentang penampilan. Kalau disebut siswa atau siswi SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang terbayang oleh masyarakat itu harus yang baik-baik. Anaknya cakep-cakep, ganteng-ganteng, wangi-wangi, bersih-bersih gitu loh ya. Itu yang nomor 2. Terus kalau yang putri ya, yang putri jilbabnya juga harus rapi, gak oleh kucel. Sing garai jilbab kucel iku nyangklong tas di tumpang nonggon jilbabe. Iku garai kucel. Ya. Tak kayak contoh sih. Kelas sing kelas kene sama kelas kene? Kelas piro iki? Siapa? 8C. 8. Siapa yang kelas 8C itu? Kamu kelas apa, Yus? 8 nih. Coba Yus, gawe tas gaun rene Yus. Ben gue contoh, ini kalau nggak dicontohkan seperti itu nanti nggak selesai-selesai, ya. Nek jilbabnya ditumpangi tas, itu pasti kucel, ya, pasti kucel. Ojo sampai kucel rek. Bayang no, nek kur masalah iki rambutnya sing koyo wong gendeng tok ngono masih lumayan, masih satu masalahnya itu. Lagi enggak ya? Rambutnya koyo wong gendeng, ambune koyo wong gendeng, pakaiane koyo wong gendeng, ambune koyo wong gendeng. Coba murni wong gendeng, latihan urip dadi wong gendeng. Ya. Oke. Yang ketiga. Di Mugaru ini kan ada banyak kaca ya. Ciri dari orang yang sudah menginjak masa remaja, dari masa kanak-kanak, iku ditandai dengan sering mengaca. Apapun yang bisa untuk ngaca digawe ngoco. Iku cirine. Kocok-kocok ini iki karo mlaku ngene lho. Ngoco. Itu berarti apa? Sudah mau meninggalkan masa kanak-kanaknya itu. Karena dia sudah tertarik dengan lawan jenis, gitu. Makanya dia sering ngaca. Spion sepeda motor lho, nggone sapa diputer sret. Sepedane motore Pak Nur dulu itu pada waktu parkir di sini masihan ya. Nah, seperti ini ya. Coba Yus, jalan dari sana Yus, ben ketok Yus. Nah, seperti itu ya. Melakukan ini. Nah, terus lungguh. Jadi seperti itu, membawa tasnya. Nek ditumpang ning nggon jilbab, jilbabmu kusut nanti. Nah, terima kasih Yus. Kocok sepeda motor pas Pak Nur parkir di sini itu. Puter ini ki, sing sitok ya muter. Oh, ini anak-anak yang menginjak remaja ini, sudah meninggalkan masa kanak-kanaknya ini. Tapi nek ono arek cuek, gitu, itu masih kanak-kanakan. Walaupun dia itu mungkin misalnya sampai SMA itu masih cuek sama dirinya itu, sama penampilannya itu nggak peduli. Berarti dia itu masih kanak-kanak sebenarnya. Kan Pak Nur pernah bilang, dewasa itu pilihan, tua itu takdir. Tua itu takdir, dewasa itu pilihan. Ono arek sing nom ngene iki wis dewasa pemikirane. Iya toh? Wis rapi, resik. Kocok-kocok ngene iki dienggo ngoco. Dhisik ono peceren iki lho Rek, ono banyu ngene iki. Ngoco dia. Mbrakno kudunge. Oh, berarti ini sudah masa remaja. Maka dibenarkan di Mugaru ini, kalau seandainya untuk menjaga kebugaran, yaitu kesegaran wajah ini, membawa sabun untuk wajah itu diperbolehkan. Ojo isin-isin. Pancen Mugaru seperti itu. Ono sing wong lanang Rek. Sekarang sudah lulus ya. Setahun yang lalu itu masih konangan Pak Nur bolak-balik.
itu pakai sabun cuci muka ini. Mas, oh apa sabun Mas? Ini loh Pak. Ini mahal ini Pak. Dia itu wajahnya dikai sabun ngono kuwi. Ya. Nek Rehan iki enggak perlu sabun, enggak apa-apa rinso, enggak apa-apa, sunlight ngono iki ben alus wajahnya, ben seger setiap hari, ya. Diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan itu make up yang berlebihan. Make up yang berlebihan tidak diperbolehkan. Perhiasan yang berlebihan juga tidak diperbolehkan. Oke, yang pertama tadi apa? Sholat. Yang kedua, penampilan. Yang ketiga, yang ketiga apa? Iya, tentang menginjak masa remaja. Itu ditandai dengan itu. Maka apa namanya? Penampilan itu sangat penting di Mugaru. Ya. Wes yang nomor 3 tak kei judul penampilan sangat penting di Mugaru. Karena orang itu yang pertama kali yang dilihat itu adalah penampilannya. Nek penampilannya welek, ya wis uang wis gak respect gitu loh. Tapi kalau penampilannya bagus, orang akan respect gitu ya. Oke, 3 itu saja yang Pak Nur sampaikan. Pak Nur mau ngetes pemahamanmu ya. Siapa dulu? Siapa? Oke, ayo El, silakan El. Tepuk tangan untuk El. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang disampaikan Pak Nur tadi yaitu yang pertama sholat. Sholat itu kakinya harus lurus ya, lurus menghadap kiblat. Terus kalau sholat itu harus dihafalin yang cukup, nggak boleh berlebihan. Contohnya tadi Pak Nur membaca Allahumma ini a'udzubika min azabi jahannam, kalau kurang sedikit saja itu pasti nilainya bakal 0, tidak ada 70, 80, 90, 95, 99, nggak ada. Terus yang kedua yaitu tentang penampilan. Kalau penampilan aku pilih yang itu dulu, cocoknya dengan artis. Kalau kalian mau meniru artis itu sebenarnya boleh, tapi harus disesuaikan dengan diri kalian sendiri. Contohnya, misalnya kalau kalian mau sisir rambut, itu harus disesuaikan dengan kalian. Misalnya kalau artis itu rambutnya kayak orang gila, itu kamu nggak boleh ikutin. Boleh sih tapi kalau ikutin, tapi harus disesuaikan dengan dirimu sendiri gitu. Terus yang ketiga tadi yaitu tentang apa Pak tadi? Yang tiga. Penampilan versi 2 ya. Penampilan versi 2. Enggak, penampilan ketiga. Ya, penampilan ketiga tadi yaitu seingat aku ya, maaf soalnya tiba-tiba kayak kayak disayat-sayat sama syaitan gitu. Izin mikir sebentar ya. Kamu boleh manggil satu orang untuk bantu kamu. Sebentar Pak, masih mikir. Mau independen atau dibantu? Bantu aja. Yang Ya. yang cewek, silakan. Siapa yang kira-kira bisa bantu kamu, ayo. 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 Panggil. Terserah kan? Iya, terserah. Kaisah. At least gak. Kok kamu tumben manggil aku El? Biasanya kan Karina. Enggak. Loh, kenapa kamu tidak manggil aku? Dibilang pacar gitu. Oh gitu. Kalau aku Oh, di gitu rumah ya? sama di sekolah itu sering dibilang kayak gitu. Padahal Oh, aku gitu. nggak pacaran gitu. Oh iya, oke. Ini aku mulai dari pertama dulu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, yang pertama itu tentang sholat. Jadi kita itu di dunia ini itu menunggu waktu sholat, dan kegiatan-kegiatan lainnya itu hanya selingan kita untuk menunggu waktu sholat. Selanjutnya yang kedua itu tentang penampilan. Jadi kita tuh harus rapi gitu ya penampilannya. Buat yang cowok rambutnya potongannya nggak boleh aneh-aneh. Terus yang cewek kerudungnya yang rapi, jangan kusut, yang bersih. Terus yang ketiga langsung aja tadi apa yang ketiga El? Nggak tahu ya kamu. Aduh,
Oh, pentingnya penampilan di Mugaru. Jadi kita sebagai siswa-siswi di Mugaru itu penampilannya harus yang rapih dan biar dipandang orang lain tuh siswa-siswi Mugaru tuh kayak gini, kukunya bersih, rambutnya rapih, bajunya rapih. Ya udah gitu. Ya El, udah gitu aja. Makasih ya. Iya. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kaisa, jazakillahu khairan. Jazakumullah khairan katsira. Kok kumullah? Kalau misalnya kalau kumullah itu pada laki-laki, kalau khairah itu pada perempuan gitu. Asik. Oke, aku lanjut ya. Penampilan yang dibilang Kak Kaisa tadi itu pada laki-laki itu bajunya harus rapi dan wangi dan rambutnya itu harus dipotong sesuai keinginan kalian. Tapi nggak boleh sampai panjang-panjang. Kalau panjang sampai sini aja itu kayak udah perempuan. Ada banyak orang di Indonesia itu rambutnya itu nggak mau dipotong walaupun dia itu Islam. Sholat kok bisa rambutnya panjang? Apakah sholatnya nggak sah? Ya enggak kan? Salah. Oke, yang kedua yaitu terkait dengan perempuan. Kalau perempuan itu kerudungnya harus dirapikan. Sama juga kalau misalnya laki-laki sama perempuan kalau mau bawa misalnya kalau mau bawa sunscreen kalau mau olahraga bawa sunscreen daripada kulitnya gosong atau gimana itu boleh, asalkan jangan berlebihan. Sebagai manusia kita itu tidak bisa berlebihan. Ibaratnya kalian membawa botol gelas, menuangkan air panas ke dalamnya. Jika kalau terlalu penuh, botol itu akan nggak muat. Jadi airnya akan jatuh ke bawah gitu. Ya itu saja, terima kasih. Oke, El. Sini dulu, El. Panggilkan siswi siswi yang menurutmu paling cantik, disuruh disuruh apa namanya mengulang lagi ya. Si bro. Karina. Kasihkan Karina. Bro. Langsung duduk. Si bro. Iya, oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku akan menjelaskan ya karena barusan dipanggil L, jadi aku akan menjelaskan sesuai yang aku tangkap. Jadi tadi Pak Nur itu membahas beberapa hal. Yang pertama itu tuh adalah tentang sholat. Sholat itu tuh adalah salah satu hal yang harus kita lakukan setiap harinya, hal yang harus kita prioritaskan. Yang utama dalam kehidupan kita itu adalah sholat. Mau sepenting apapun urusan kalian, itu tuh kalian harus lebih mementingkan sholat. Dan ketika sholat, sholat itu harus rapat dan lurus. Jangan, pokoknya harus rapat dan lurus sama kanan kirinya. Terus setelah itu Pak Nur tuh juga membahas tentang penampilan. Menurutku penampilan di masa remaja itu penting banget, sama kayak yang dikatakan Pak Nur tadi. Penampilan di masa remaja itu sangat penting banget karena teman-teman kita, orang-orang di lingkungan kita itu pasti kan sudah pada menginjak usia remaja, jadi pada sudah kayak memperhatikan penampilan satu sama lain gitu kan. Ya sebenarnya nggak perlu penampilan yang menarik itu, nggak perlu harus cantik, nggak perlu harus ganteng. Tapi kalian tuh harus menghargai diri kalian sendiri dengan memakai pakaian yang rapi, tidak lusuh seperti itu. Dan diusahakan baju kerudung itu tuh nggak lungset, karena itu tuh adalah pandangan orang pertama kali ke kita itu kan adalah penampilan ya. Terus juga ketika kita itu biasanya kan Gen Z, Gen Alpha itu kan pengen ikut-ikut sama idolanya. Kayak contoh mau idolanya rambutnya pirang, terus dia juga ikut-ikutan rambutnya pirang padahal nggak cocok ya. Itu tuh kalian balik lagi ke diri kalian masing-masing, harus disesuaikan dengan diri kalian sendiri. Kalian harus sadar diri apa itu cocok atau enggak. Kalau emang kalian merasa itu nggak cocok ya nggak usah dilanjutin ya teman-teman ya, karena akan memperburuk pandangan orang ke kita gitu kan. Terus juga
kalau mau ikut-ikutan tren itu tuh lebih baik ikut-ikutan tren yang sesuai norma kehidupan, terus juga ya yang aman-aman aja, yang positif aja gitu teman-teman. Terus tadi yang terakhir Pak Nur itu juga sempat menjelaskan ya, kalau misalkan apa ya tadi Kak, lupa. Oh iya, kan tadi Pak Nur sempat menjelaskan kalau misalkan penampilan masa remaja. Nah itu tuh apalagi siswa dan siswi di Mugaru itu tuh harus banget kerudungnya nggak boleh lecek, terus bajunya itu juga harus rapi gitu. Jadi ketika kalian itu merasa wah ini kerudungnya nggak rapi, ya kalian setrika dulu. Meskipun itu tuh awalnya itu meskipun kalian tidak terbiasa ya teman-teman, kalian tuh merasa terbebani dengan peraturan yang mengharuskan kita untuk harus rapi, tapi lama kelamaan ketika kita sudah mulai terbiasa itu tuh kita itu akan membawa hal-hal itu, peraturan-peraturan yang ada di Mugaru itu ke dunia luar. Ketika kita contoh kayak dari pakaian aja ya, pakaian harus rapi. Itu kan yang dituntut di Mugaru kan, pakaian harus rapi. Nah ketika kalian nanti SMA atau apa ya udah nggak berat lagi ketika ada peraturan baju harus rapi, karena di Mugaru tuh sudah diajarkan seperti itu teman-teman. Ya mungkin itu penjelasan dari aku ya teman-teman, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kan ya. Jadi L ini dari dulu sampai sekarang belum berubah ya. Siapa yang paling cantik dia sebutkan Karina gitu ya. Oke, ini yang kelas 7 ini mungkin belum tahu kehebatannya L ini ya. Kehebatannya L ini bisa mengucapkan peraturan kereta api Indonesia, perkereta apian Indonesia. Dia hafal dia di luar kepala. Apa perlu dicoba? Coba. Ayo Rinel. Nah ini engkau nek kalau ada yang bisa mengulangi lagi saya kasih uang 10 juta. Wah iso ngulangi apa yang disampaikan L, saya kasih uang 10 juta hari ini. Yo. Mohon perhatian, anak-anak Mugaru yang paling cantik dan paling ganteng di sekolah ini perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor tahun 2007 tentang perkereta apian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintasi jalan kereta api atau rel kereta api wajib mendahulukan lewatnya kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, tahun 2026 ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakkedisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Harap berhati-hati, lihat kanan kiri di perlintasan sepidang maupun 2 jalur. Itu saja, terima kasih. Oke. Ini cita-citanya pengen jadi masinis ya. Iya. Dokter tapi nggak pernah belajar aku. Oh dokter tapi nggak pernah belajar, nggak cocok. Jadi masinis saya, ya. Oke. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataya 9E bisa diambil barangnya di pos. Terima kasih. Oke teman-teman, ini yang Putri yang nggak bawa topi ya. Naura 7C, Hana 7A, Lara 7B mengumpulkan surat Abasa hari ini ya. Terus yang kemarin yang belum mengumpulkan surat Abasa, Meisha 8B, Nurin 8E, Syakila 7B, Neva 7E, Tania 7E. Kalau tidak mengumpulkan hari ini